Cuman setelah kamu ngomong begini, sekarang aku kepikiran. Apa mungkin Devan selingkuh ya sama Tante Arumi? Nggak boleh berpikiran ke situ sebelum kamu punya bukti. Ya tapi aku tadi udah lihat dengan jelas, no. Ya tapi dari Devannya gimana? Kan kita nggak tahu. Ya memang sih Devan sudah bilang sama aku kalau dia tidak punya hubungan apapun sama Tante Arumi. Cuma tadi aku ngeliat dia panik. Anterin laptopnya Devan ke kantornya yang ketinggalan itu, Pak. Terus ini aku lagi arah pulang, kayaknya aku mau istirahat aja, Pak, di rumah. Oh gitu. Kalau nanti kamu di rumah bosan, eh, sendirian, nggak tahu mau ngapa-ngapain, ke kafe aja ya, bantuin papa. Papa seneng ada kamu di kafe. Iya, Pak. Ya sudah, kalau gitu aku tutup teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, aku terpaksa bohong. Tapi aku mau cari tahu soal Devan dan Tante Arumi. Ini sebaiknya aku tanya masalah Devan dan Tante Arumi ke Nino aja deh. Assalamualaikum, Sa. Waalaikumsalam, No. Kamu ada waktu sekarang? Memangnya ada apa? Em, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Ya udah tanya aja, ada apa? Kayaknya lebih enak kita ketemu langsung deh buat ngobrolnya, No. Cuma sebentar aja kok. Bagaimana ya? Aku nggak enak kalau nemenin Elsa sendirian. Ya bagaimanapun dia istrinya Devan. No, gimana? Cuma sebentar aja kok. Bisa aja, tapi hari ini aku kayaknya lagi agak sibuk. Lagi banyak kerjaan, Sa. Kamu lagi di kantor? Enggak, di apartemen. Oh ya udah, aku ke apartemen kamu aja ya sekarang. Eh, Ya udah nanti kamu kabarin kalau udah mau kemari. Aku tunggu di lobi ya. Iya, ya sudah kalau gitu. Assalamualaikum. Salam. Kacanya tebel banget. Dari kemarin aku berusaha untuk dobrak, gak bisa-bisa juga. Tapi gak ada suara. Apa semuanya udah pergi dari sini ya? Itu siapa ya? Kenapa orang itu mengendap-ngendap di situ? Bukannya dia salah satu komplotannya Tegar? Om Juno. Itu Om Juno. Aku nggak salah lihat itu bener Om Juno. Tapi ngapain ya dia masuk ke sini sambil mengendap-ngendap? Dia takut ketahuan siapa? Mendingan aku sembunyi aja. Astaga, ruangan kaca kayak gini aku mau sembunyi di mana? Tempat apa ini? Kenapa tinggal Om Juno aneh banget ya? Bukannya Om Juno masih komplotannya Tegar? Ruang kaca semacam ini dibuat untuk apa? Apa yang sedang dilakukan Pak Devan?
Kenapa ada perempuan di sini? Siapa dia? Kunci. Oh iya, congkel. Perempuan ini udah tewas atau masih hidup ya? Perempuan ini masih hidup. Saya harus cek siapa perempuan ini. Marsha? Marsha! Tunggu! Mau kemana kamu? Marsha, tunggu! Dasar kamu belum mengkhianat! Marsha! Aku lupa kunci mobilnya kan ada di tas. Tasnya dipegang sama Tegar. Udah, nggak usah dipikirin. Mending sekarang aku kabur dulu dari sini. Marsha! Marsha! Ah! Mobilnya Om Juno. Aduh, taksi lewat sini nggak ya? Aduh, mana ya? Pak, stop, stop. Pak, jalan sekarang, Pak. Pergi dari sini sekarang, Pak. Loh, udah naik aja ke unit, nggak nunggu di lobi? Ya kayaknya lebih enak ngobrol di unit aja nggak sih? Daripada ngobrol di lobi. Nggak Baik. apa-apa kan? Nggak apa-apa. Masuk. Ya udah aku masuk. Duduk. Kamu tuh sebenarnya lagi sibuk apa sih? Sampai nggak bisa ketemuan di luar? Ya kamu lihat aja sendiri. Debu kan? Ya sejak pencarian Rena, aku jadi jarang balik ke apartemen dan jarang bersih-bersih. Makanya sekarang mau beres-beres dulu, vakum dikit lah. Paling tidak, biar nggak berdebu lagi nanti. Ya, terus gimana kabar pencarian Rena? Aku ngerasa nggak berguna banget loh, Nak. Dengan kondisi aku yang kayak begini, aku harusnya bisa cari Rena. Ya Allah, Sah, kalau ngomongin Rena rasanya sakit hati banget, Sah. Sampai sekarang juga nggak ketemu, sampai sekarang juga aku ngerasa stuck. Informasi yang aku dapat juga semuanya nggak ada petunjuknya. Dan ini udah berapa minggu, nggak tahu kondisi dia gimana. Makanya kalau ngomongin Rena udah deh, sakit, Sah. Kemarin sebenarnya tuh aku sempet pengen hubungin Marsha karena dia ada detektif mandiri atau private detektif gitu yang katanya bisa bantu, tapi aku coba hubungin sama sekali nggak tahu dia di mana. Apartemennya kosong dari kemarin, kayaknya nggak pulang semalam. Kenapa aku masih merasa cemburu mendengar Nino membicarakan Marsha? Padahal aku sudah dikasih tahu kalau aku dan Nino sudah bercerai. Tapi kenapa masih ada rasa cemburu dalam hati aku? Bahkan lebih dari tadi, memergoki Devan pelukan sama Tante Arumi. Memang Marsha kemana? Aku juga nggak tahu. Mungkin sibuk sama kerjaan. Aku coba hubungin, sempet masuk sekali, tapi setelah itu nomornya nggak aktif. Kamu kangen ya sama Marsha? Nggak, soalnya dari tadi kamu tuh ngebahas. Ya, nyebut-nyebut nama Marsha terus.
Iya, kalau kepikiran ke arah yang situ sih enggak. Karena kan kita emang teman dan udah sahabatan. Dari kamunya sendiri, gimana Ya perasaan biasa kamu? aja, nggak ada apa-apa. Terus tadi kamu mau ngomongin apa? Tadi bilang datang ke sini ada yang pengen diomongin. Ya, aku pengen curhat aja sih sama kamu. Lalu Devan? Justru masalahnya ada di Devan. Aku mau ngobrolin soal dia. Ada apa sama Devan? Aku mergokin dia pelukan sama perempuan lain. Sama perempuan lain? Siapa? Tante Arum. Dan aku melihat mereka berpelukan ya di depan mata aku sendiri. Sebenarnya ada hubungan apa antara Devan dan Bu Arumi ya? Sebelumnya aku juga pernah melihat mereka ngobrol dan melihat mereka akrab. Aku juga sempat bertengkar sih sama Tante Arumi tadi. Apa itu artinya kamu cemburu dengan apa yang dilakukan Devan dengan Bu Arumi? Karena mereka berpelukan depan kamu? Aku nggak cemburu sama sekali. Ya aku juga nggak peduli kalau mereka punya hubungan atau enggak. Ya mungkin aku cemburu karena lebih ke Tante Arumi dan Papa, bukan Tante Arumi ke Devan. Bentar. Kamu ngelihat Devan pelukan sama Bu Arumi. Tapi kamu takut Bu Arumi dekat dengan Papa. Jadi yang pelukan tadi maksudnya? Tadi Devan udah jelasin sama aku kalau mereka itu nggak ada hubungan apapun. Cuma kalau yang sama Papa, aku cemburu. Karena aku melihat Tante Arumi itu sangat perhatian sama Papa. Jadi Papa pernah aku pergokin, mereka berduaan di kamar waktu Papa sakit. Terus Tante Arumi itu menawarkan untuk makan di kamarnya Papa, untuk nyuapin Papa. Kan itu dari situ aja niatnya udah nggak baik. Aku nggak suka. Terus Papa? Ya, Papa bilang nggak ada apa-apa. Cuma aku nggak suka aja sama Tante Arumi. Jujur sebenarnya aku pernah ngelihat Devan dan Bu Arumi ngobrol berdua di satu tempat. Ya tadinya aku nggak kepikiran apa-apa. Cuman setelah kamu ngomong begini, sekarang aku kepikiran. Apa mungkin Devan selingkuh ya sama Tante Arumi? Nggak boleh berpikiran ke situ sebelum kamu punya bukti. Ya tapi aku tadi udah lihat dengan jelas, no. Ya tapi dari Devannya gimana? Kan kita nggak tahu. Ya memang sih Devan sudah bilang sama aku kalau dia tidak punya hubungan apapun sama Tante Arumi. Cuma tadi aku ngeliat dia panik kayak orang ketahuan selingkuh gitu loh, no. Di mana laptopnya Marsha? Mungkin ada di sini.